Kata saya, ya, orang mati selesai. Kita tahan saja kita datang ke Indonesia, tahu dari mana kita datang, nanti kita pergi. Jadi kita pergi. Orang-orang yang mati yang sudah dibawa kesan, mereka tidak pernah dibawa kesan dari sini menceritakan di sana. Bahwa saya berkata, saya di sana jadi kepala dinas, saya bupati. Oh tidak, itu tinggal di dunia. Jumpa ada sesuatu yang lain. Dan makanya Tuhan, mari kita giatkan persekutuan dengan Tuhan. Jadi supaya tidak sia-sia. Ya, saya mendahului komentar saya, mari kita lihat sebagian saya mampu. Mudah-mudahan Tuhan tuntut kita dan bagi dia sampai panjang. Tapi di situ 15 10 menit. Kita coba lihat firman Tuhan di bagian ini. Mari kita buka bersama saudara 1 Korintus pasal yang 14. Kita baca dari ayat 26 sampai dengan yang terakhir ayat 40. 1 Korintus pasal 14 Perjanjian Baru Korintus 14 ayat yang 26 sampai dengan ayat yang terakhir ayat yang 40. Kalau Bapak sudah dapat, saya akan baca dalam kitab saya dan mau kita masih dari kitabnya masing-masing. Judulnya Peraturan dalam Pertemuan Jemaat. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkan. Ayat yang ke-28, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkan, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata pada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang yang berkata-kata dengan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang dulu di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat, orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak dibolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu, atau hanya kepada kami sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang dapat karunia rohani, ulangi, jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa ada yang berkatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak memindahkannya, janganlah kamu memindahkan dia. Karena itu, saudara-saudara, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang berkata-kata dalam bahasa roh, tapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan terang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya berikut pembacaan firman Tuhan. Ibadah pola surgawi. Pola surgawi yang kita terapkan dalam gereja Tuhan.
Ibadah ini akan dilakukan pada saat manusia kita akan terangkat bersama di desa. Di tabernakel, kalau kita belajar, ini pola ibadah yang seperti saudara. Gereja yang selama ini melayani, itu baru tahapan di luar. Dia belum masuk untuk menikmati hadirat Allah kalau dia tidak mengerti soal pekerjaan Tuhan. Kita baca ayat yang pertama. Di sini dikatakan bahwa jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang kamu persembahkan sesuatu yang seorang berseru, yang lain pengajaran dan seterusnya. Ibadah pola surgawi itu di sana ada mazmur, di sana ada pujian, di sana ada nubuatan, di sana ada bahasa roh. Di sini kalau baca detail, jadi ibadah pola surgawi itu dikerjakan. Itu tingkatan rohaninya bukan di luar sana, di luar bagus. Itu orang-orang yang 5 jabatan rohani itu ada di sana. Ada nabi di sana, ada rasul di sana, ada lagi gembala di sana, ada lagi imam di sana, ada lagi guru. Dari manakah kita mengenal kalau dia guru? Dari mana kita mengenal kalau dia nabi? Ini jabatannya dikasih bukan karena dia sekolah dalam tingkatan pendidikan tertentu. Jabatan dari buahnya maka dikenal bahwa orang ini betul dia nabi. Dari buah. Kira-kira kerja nabi seperti apa? Imam Sakaria kerja nabi. Nabi itu mendengar suara Tuhan. Nabi itu mendengar suara Allah. Baru menyampaikan kepada umat. Kepada umat. Tuhan berbicara bangsa Israel. Musa, kau keluarkan umatmu sekarang. Bawa ya, dia keluar. Semua itu keluar. Suami istri sampai dengan ternak. Mulai dari ayam, kambing, domba, kucing, kodok. Naik. Berangkat keluar dari mana? Dari Mesir. Ada masuk Tuhan. Segera keluar. Apa yang terjadi? Mereka menyeberang laut. Menyeberang. Itu pasal Tuhan. Itu soal. Itu yang benar Tuhan yang berapa. Belum lagi jawatan yang lain. Bicara rasul. Jawatan rasul itu bersebar. Rasul kerjanya apa? Aku guru. Jawaban guru itu apa? Guru mengajar. Pemimpin datang ke bapak, dia tebang kiri kanan, saya berarti guru datang atur pelan-pelan dia rapikan. Macam orang KKR. Tapi setelah itu tadi siapa yang bertugas? Gembala. Yang punya umat yang hadir di lapangan sana. Mari. Dia yang tahu persis. Dia kasih cerita supaya ada kehidupan rohani. Ada peningkatan rohani. Ibadah seperti ini tidak di luar sana, tidak. Yang ada di gereja-gereja yang ada pekerjaan roh. Ada pujian, ada masuk. Belajar di masuk tahu permasuk. Jiwaku muliakan Tuhan, hatiku melimpah dengan syukur, kakiku melompat dan menari. Ini dia Allah Israel. Allah Jiwa. Tahu? Ya, dia termasuk. Dan dia bernyanyi. Nyanyilah dan menarilah bagi sang raja. Dia tahu. Dia termasuk, dia bernyanyi. Dia menyanyikan Allah Israel. Ibadah ini ibadah yang sangat rahasia. Ibadah yang hanya dimengerti oleh orang yang ada di dalam pekerjaan Tuhan.
Kalau orang tidak mengerti pekerjaan Roh Kudus, orang menyanyi, meratap, menangis, bersyukur, angkat tangan. Tapi orang gereja orang menangis ya. Orang ibadah pun orang di situ gila-gila. Pekerjaan Roh Kudus, dia merasa hadirat Allah itu masuk. Dia merasa dia tidak ada arti hidup ini. Mau hanya menangkan hati. Daud seorang raja, tapi dia meninggalkan dia tahta, dia hanya menarik. Orang Israel, mereka lihat raja seorang raja bisa menarik mereka. Dia harus lebih besar, bukan raja yang lebih besar. Katakan gereja, kita menarik juga masih biasa-biasa saja. Coba kita belajar dari masjid tahu. Seorang raja, dia mempersembahkan hidup sempurna muliakan. Mari kita lihat bagian yang berikut lagi, di ayat yang ke-20. Ya. Jadi di sana kalau itu untuk menafsirkan bahasa roh, tafsirnya harus dipergunakan untuk kembali. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, dialah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang harus ada orang lain untuk menafsirkannya. Dan ini kita akan masuk ke sana. Kapan kita ada ke sana? Gereja menunggu pemulihan umat. Gereja yang menunggu saat di mana gereja akan dibawa ke sana. Di sana tidak ada merek kait, ada baptis, ada semua. Gereja yang menyembah. Di sini pekerjaan Roh Kudus akan berkasih dan semua orang akan menyembah. Ini perbuatan tangan manusia. Ini perbuatan Allah. Semua saudara ini akan dimeteraikan ini milik Kristus, maka saya wajib menyembahnya. Amin. Anda dibaptis dalam nama siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi ini wajib dimiliki, wajib. Kita dimeteraikan dengan Tuhan. Kita dimeteraikan supaya kita menjadi orang yang milik Tuhan, bukan milik dunia. Orang disembah ini kita bahkan tapi mabuk dia kuat di luar. Tapi dia masuk gereja. Ada orang bicara, jangan kena ada orang saya juga lihat. Dia orang yang sembah kita karismatik juga luar biasa. Tapi keluar juga luar biasa. Kita berjuang dengan berhadapan dengan penghulu di udara. Itu apa? Roh-roh yang tidak baik. Pada waktu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya mereka ada di Taman Getsemani, Yesus meninggalkan mereka, suruh kamu berdoa ya, saya ke sana ya. Yesus pergi berlutut di bawah batu, dia berdoa pada tetes Sanggara. Lalu kemudian dia balik, dia datang rombongan yang tidur. Apa dia bilang? Hei, kami kalau satu tidur, kami berdoa dan terjaga-jaga lah. Ayat selanjutnya dia bilang, saya tahu roh penuh, tapi daging lemah. Daging yang lemah. Kita roh yang penuh, ya tapi ada daging. Ya berhubungan dengan daging itu lemah. Tidak bisa kita berhadapan dengan dunia sekuler. Karena itu daging. Tapi roh. Kalau di Galatia bilang, keinginan daging ya, keinginan roh. Ya keinginan roh dia kita berhadapan dengan hal-hal yang memang dia tidak bisa masuk logika. Ya bisa masuk dalam tahap pengujian. Pengujian bagaimana supaya kita bertahan untuk menghadapi ujian ini. Itu dibilang pikul salib. Pikul salib penderitaan. Yesus melaksanakan tugasnya selama di dunia. Berapa? 10 tahun ya umur. 30. Ya. Dia melaksanakan tugasnya selesai. Itu tidak dia lakukan hanya cuma penderitaan yang penderitaan sampai dia mati di kayu salib. Mati. Selesailah apa yang sudah tugas Bapa di surga. Jadi penderitaan ini dunia kita hadapi dengan situasi yang dinamika naik turun. Ada masalah, ada persoalan. Tapi ingat, persoalan Alkitab bilang tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan ada di dalam hidup. Ujian penyembahan kita lakukan.
Itu akan mengalahkan segala macam persoalan apapun yang kita hadapi, pasti kita lalui. Sekarang jadi persoalan ibadah semacam ini yang pasti kita lalui. Kita butuh waktu. Gimana ini akan gereja Tuhan akan dipulihkan, umat Tuhan akan dipulihkan, akan dibawa ke suatu tempat di mana Tuhan menyiapkan orang-orang kudus bersama Dia. Kita menyembah Dia. Makanya gereja di akhir zaman ini, gereja dituntut harus beribadah di dalam roh. Sekarang orang tidak di gereja lain di luar sana belum melaksanakan ibadah semacam